Hai hai hai, welcome back. Kembali lagi nih dengan kelompok 1 dalam mata kuliah Matematika SMP. Di mata kuliah ini kita sudah pernah membahas mengenai bilangan dan himpunan. Nah, selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi. Kalian juga bisa like dan komen untuk meramaikan videonya. Jadi, selamat menyaksikan. Teorema Pitagoras dan lingkaran. Teorema Pitagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya dalam bidang pertukangan. Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan sudut-sudut pondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga dengan kombinasi ukuran sisi 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Barangkali tukang bangunan sendiri tidak menyadari mengapa bilangan itu yang tepat untuk membentuk sudut siku-siku. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras disebut triple Pitagoras. Memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Untuk memeriksa kebenarannya, lakukan kegiatan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, sediakan kertas HVS atau kertas berpetak, kertas karton, pensil, penggaris, dan gunting. Kedua, buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan. Dengan panjang sisi setiap persegi adalah A sama dengan 3 satuan, B sama dengan 4 satuan, dan C sama dengan 5 satuan. Kemudian, guntinglah ketiga persegi tersebut. Lalu, lanjut ke langkah yang ketiga, tempel ketiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berhimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Seperti yang terdapat pada gambar berikut ini. Segitiga apakah yang terbentuk? Perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil? Ulangi langkah nomor 2 dan nomor 3 dengan membuat persegi yang berukuran A sama dengan 6 satuan, B sama dengan 8 satuan, dan C sama dengan 10 satuan. 6. Setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang dapat kalian ketahui tentang hubungan nilai A, B, dan C? Untuk lebih meyakinkan kalian tentang hubungan nilai A, B, dan C, lanjutkan dengan kegiatan berikut. Pada kertas berpetak, gambar 3 segitiga siku-siku ABC dengan 3 ukuran yang berbeda. AB sama dengan 5 satuan, BC sama dengan 12 satuan. Kemudian AB yang kedua sama dengan 8 satuan, dan BC yang kedua sama dengan 15 satuan. AB yang ketiga sama dengan 9 satuan, dan BC yang ketiga sama dengan 12 satuan. Ukurlah panjang sisi yang ketiga dari setiap segitiga. Lengkapi tabel berikut berdasarkan ketiga segitiga yang telah kalian buat. Terdapat lebih dari 200 pembuktian dari teorema Pitagoras. Elisha Scott Loomis mempublikasikan pada tahun 1927, termasuk di dalamnya pembuktian oleh Pitagoras sendiri, Euclid, Leonardo da Vinci, dan Presiden Amerika Serikat ke-20 yaitu James A. Garfield. Salah satu pembuktian yang terkenal akan kita pelajari di bawah ini. Berikut ini salah satu pembuktian lengkap untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Berdasarkan gambar, kita bisa menyusun 4 segitiga siku-siku pada gambar I1 ke dalam persegi pada gambar I2. Kita perlu membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Perhatikan bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar I1 adalah A dalam kurung A plus B kuadrat, atau A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Luas setiap segitiga adalah setengah AB, sehingga jumlah luas keempat segitiga adalah 2AB. Dengan menggunakan pengurangan, luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga adalah dalam kurung A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurang 2AB, atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan gambar I3. Gambar tersebut disusun dari potongan-potongan gambar I1 dan I2. Dengan demikian, luas persegi pada sisi hipotenusa adalah C kuadrat, dan jumlah luas persegi pada kedua sisi tegaknya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Pada gambar, segitiga di atas adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya adalah A dan B. Panjang sisi miringnya atau hipotenusanya adalah C. Lanjut ke contoh yuk. Perhatikan gambar trapesium berikut ini. Ditanya, panjang BC dari trapesium adalah berapa sentimeter? Untuk menyelesaikan masalah di atas, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C yang tegak lurus dengan garis AB. Misalkan, titik potong dengan garis AB adalah E, maka terbentuk segitiga siku-siku BCE sehingga berlaku teorema Pitagoras, di mana panjang BE sama dengan AB dikurang AE, yaitu 8. Jadi panjang BE sama dengan 8 cm. Oh iya, panjang CE itu sama dengan panjang DA, yaitu 15 cm. Oke, sekarang perhatikan sudut BEC yang siku-siku di E. Kita pakai rumus teorema Pitagoras yang sudah dibuktikan sebelumnya, yaitu BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. Sama dengan CE-nya 15, berarti 15 kuadrat ditambah BE-nya 8, jadi 8 kuadrat. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat yaitu 225 ditambah 64. Hasilnya 289. Akar dari 289 sama dengan 17. Jadi, panjang BC adalah 17 cm. Selanjutnya, memeriksa kebenaran triple Pitagoras. Untuk menguji triple Pitagoras, caranya dengan menguadratkan panjang hipotenusa, yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat plus B kuadrat. Jika kedua penghitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pitagoras. Maksudnya apa sih? Jadi gini, misal bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pitagoras karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Dan 5 kuadrat itu nilainya adalah 25. Lalu, jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pitagoras. Misal, jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5 tadi dengan angka 5, maka kita akan mendapatkan 15, 20, dan 25. Ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pitagoras. Mari kita cek 15, 20, dan 25. Misalkan C-nya 25, berarti C kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. Kemudian A sama dengan 15, B sama dengan 20. Kita masukkan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 15 kuadrat, B-nya 20 kuadrat. 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 625. Sehingga C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.